Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bagas Afriansyah dengan NIM 2412500000541. Dan saya Najla Syafi'i Noval dengan NIM 2412500000536. Dan saya Raul Rizky Renata dengan NIM 2412500000531. Di sini kami akan menjelaskan mengenai desain UI UX aplikasi dengan judul Suruh-Suruh, platform jasa serba bisa berbasis on demand. Disusunnya tugas ini adalah untuk memenuhi ulangan tengah semester ganjil tahun 2025 mata kuliah desain UI UX dengan dosen pengampu Bapak Heru Saputro MKom. Adanya tugas ini latar belakangnya adalah masyarakat modern membutuhkan solusi secara cepat dan praktis untuk memenuhi berbagai kebutuhan harian, seperti mengantar barang, berbelanja, membersihkan rumah, hingga membantu urusan administrasi. Namun, tidak semua layanan tersedia dalam satu platform yang terpadu. Aplikasi seperti Gojek dan Grab memang menyediakan beberapa layanan, tetapi seringkali terbatas pada transportasi dan pengantaran barang saja, atau makanan. Oleh karena itu, muncul ide aplikasi Suruh-Suruh, yaitu platform digital yang memungkinkan pengguna menyuruh seseorang untuk melakukan hampir apa saja yang legal dan aman, dengan tarif yang disesuaikan berdasarkan kategori tugas. Tujuannya yang pertama, mendesain antarmuka dan pengalaman pengguna yang mudah digunakan semua kalangan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu pengguna melalui sistem layanan serba bisa. Ketiga, menyediakan wadah bagi pekerja lepas untuk memperoleh penghasilan tambahan. Kemudian, hasil user research dan persona. Kami menggunakan metode riset terhadap 5 responden di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar dengan metode wawancara langsung dan kuesioner singkat. Dengan temuan utama, yang pertama masalahnya yang dihadapi adalah sulit untuk mencari orang untuk membantu tugas harian. Aplikasi jasa yang ada terbatas kategorinya dan ingin tahu tarif sebelum memesan. Dengan kebutuhan utama yaitu akses cepat ke jasa yang bisa diandalkan, satu aplikasi untuk semua kebutuhan, transparansi harga, dan rating pekerja. Dengan perilaku pengguna, yang pertama menggunakan aplikasi ponsel setiap hari, cenderung memilih aplikasi praktis dan membandingkan layanan sebelum membeli. Kemudian kami mengambil 5 persona. Yang pertama ada seorang mahasiswa sibuk dengan nama Dinda Putri, umur 21 tahun, profesi sebagai mahasiswa sistem informasi. Tujuannya ingin menyelesaikan tugas-tugas harian, antar barang atau beli makanan, tanpa harus keluar dari kampus. Masalahnya adalah waktu terbatas karena kuliah dan kerja secara part-time. Dengan kebutuhan aplikasi yang cepat, simpel, dan transparan soal harga. Kemudian user persona yang kedua yaitu seorang pekerja lepas. Dengan nama Wahyu Prasetyo, umur 27 tahun, profesi sebagai freelancer, tujuannya yaitu menambah penghasilan dari pekerjaan serabutan. Masalahnya, ia sulit untuk menemukan pelanggan yang tetap. Dengan kebutuhan, aplikasi yang menampilkan banyak order dan mudah dikelola. Kemudian user persona yang ketiga yaitu seorang pengusaha kain tenun. Dengan nama Muhammad Ilham, dengan usia 20 tahun, profesinya sebagai pengusaha kain tenun trosok. Tujuannya ingin memastikan pengiriman kain dari satu sales ke sales lain berjalan secara cepat, aman, dan hemat biaya tanpa mengganggu pekerjaan pegawai di toko atau pabrik. Masalahnya, ia sering kesulitan untuk mencari driver yang siap antar barang dalam waktu singkat. Biaya pengiriman kadang mahal, pegawai toko harus meninggalkan pekerjaan utama untuk mengantarkan kain tersebut. Dengan kebutuhan, aplikasi Suruh-Suruh yang dapat membantu menemukan driver terdekat dengan tarif terjangkau, sistem pelacakan secara real-time, serta fitur jadwal pengantaran agar kegiatan usaha tetap lancar tanpa mengganggu staf yang lain. User persona keempat, seorang penjual kebab dan mahasiswa. Dengan nama Kasim Musadat, usia 19 tahun dengan profesi penjual kebab dan mahasiswa. Tujuannya ingin tetap fokus berjualan dan kuliah tanpa terganggu oleh urusan belanja kebutuhan bahan baku setiap hari. Masalahnya sulit membagi waktu antara kuliah dan berjualan. Sering kehabisan waktu untuk berbelanja bahan, tidak ada orang yang bisa diminta bantuan secara rutin. Dengan kebutuhan aplikasi Suruh-Suruh yang bisa membantu mencari orang terdekat untuk berbelanja bahan-bahan kebab sesuai daftar
dengan harga terjangkau dan fitur pemantauan status pembelian secara langsung. Untuk user persona kelima, seorang guru dan ibu rumah tangga dengan nama Nur Aini, usia 33 tahun, dengan profesi guru dan ibu rumah tangga. Tujuannya ingin tetap fokus mengajar di sekolah sambil memastikan urusan rumah tangga seperti kebersihan rumah dan antar jemput anak tetap terurus dengan baik. Masalahnya waktu terbatas karena harus membagi antara pekerjaan di sekolah dan tanggung jawab rumah tangga. Sulit menemukan asisten harian yang bisa diandalkan, sering kewalahan saat jadwal mengajar padat. Dengan kebutuhan, aplikasi suruh-suruh yang menyediakan layanan bantuan rumah tangga seperti bersih-bersih, belanja kebutuhan, serta antar jemput anak dengan pekerja terverifikasi dan fitur jadwal fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. Pada bab 3 terdapat Information Architecture atau IA dengan struktur navigasi aplikasi suruh-suruh, yaitu pertama ada splash atau login page yang mengarah ke login atau sign up, lalu mengarah ke buat nickname, lalu masuk ke menu utama. Menu utama ada 3 pilihan yaitu home, riwayat, dan akun. Yang pertama home memiliki daftar kategori jasa, daftar pekerja, pilih pekerja, dan room chat. Pada riwayat terdapat riwayat pesanan dan detail transaksi. Pada akun terdapat profil dan edit akun, metode pembayaran, pengaturan, dan log. Pada bab keempat ada wireframe dan prototype, yang dimana wireframe-nya yang pertama adalah membuka aplikasi, lalu masuk ke menu login atau sign up. Setelah itu membuat nickname, lalu nickname masuk ke menu utama untuk memilih pekerja. Setelah memilih pekerja, masuk ke room chat untuk melakukan transaksi. Setelah transaksi, melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran selesai, lalu bisa memilih pekerja lainnya. Lalu masuk ke prototype pada Figma, yaitu prototype pertama kita membuka aplikasi, lalu kita memilih dengan login atau sign up, lalu kita coba sign up untuk menggunakan email, lalu membuat nickname, lalu masuk untuk memilih pekerja dan mengeklik pekerja yang ingin dipilih, lalu mengecat pekerja untuk menentukan aktivitas yang ingin dilakukan. Setelah pekerja mengeluarkan nominal untuk dibayar, lalu kita membayar dengan mengeklik payment, lalu memilih aplikasi payment yang akan digunakan, seperti GoPay, Dana, OVO, menggunakan COD, lalu mengekliknya. Setelah itu pay. Setelah payment sukses, kita pencet down, lalu kita bisa pencet home untuk memilih pekerja lainnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil proyek yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap perilaku dan kebutuhan pengguna merupakan aspek yang sangat penting dalam proses perancangan antarmuka. Pendekatan user-centered design membantu tim dalam menghasilkan desain aplikasi yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga fungsional dan mudah digunakan. Melalui aplikasi suruh-suruh, pengalaman pengguna user experience dapat ditingkatkan melalui integrasi layanan yang efisien, transparansi harga, serta kemudahan dalam mengakses bantuan sesuai kebutuhan. Proyek ini memberikan pembelajaran berharga mengenai pentingnya riset pengguna, kolaborasi tim, dan penerapan prinsip desain yang berorientasi pada kenyamanan serta kepuasan pengguna.
Demikian laporan proyek ini kami susun sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester. Kami harap hasil dari proyek ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan aplikasi berbasis kebutuhan pengguna serta menjadi referensi dalam penerapan prinsip user-centered design di masa mendatang. Atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.